Ketika sebuah perusahaan besar merilis laporan tahunan dan mengklaim keuntungan hingga miliaran rupiah, bagaimanakah cara kita sebagai masyarakat publik, investor, atau pihak bank memastikan bahwa angka tersebut itu valid dan jujur? Nah, disinilah profesi auditing menjadi pilar kepercayaan utama dalam ekosistem bisnis. Halo semuanya, perkenalkan saya Dian Dusmiati. Di video ini, saya dedikasikan sebagai pemenuhan tugas UAS untuk mata kuliah Auditing 1. Nah, melalui pemaparan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam mengenai 4 poin penting, mulai dari definisi auditing, profesi akuntan publik beserta standar audit, bukti audit, hingga gambaran proses audit dari awal hingga pelaporan. Nah, mari kita masuk ke poin pembahasan yang pertama. Pertama-tama, mari kita luluskan dahulu definisinya. Banyak orang itu ngira kalau kerjaan auditor itu cuma meriksa laporan keuangan aja, nyari kesalahan angka atau menangkap orang korupsi. Padahal kan definisi auditing itu jauh lebih luas. Jadi, auditing ini adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif. Nah, tujuannya itu untuk menilai kesesuaian antara informasi yang dilaporkan dengan kriteria atau standar yang sudah ditetapkan, lalu melaporkan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Jadi, kata kuncinya ada 3, proses sistematis, bukti objektif, dan juga kesesuaian dengan kriteria. Audit itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis utama berdasarkan tujuan objek yang diperiksa. Jadi, bukan cuma soal uang ya. Yang pertama ada audit operasional. Audit ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas dari prosedur kerja suatu organisasi. Misalnya, auditor memeriksa apakah alur produksi di pabrik ini sudah efisien atau malah buang-buang waktu dan biaya. Nah, output dari audit ini biasanya berupa rekomendasi perbaikan untuk manajemen. Yang kedua ada audit kepatuhan. Sesuai dengan namanya, audit ini tujuannya untuk memastikan apakah organisasi ini sudah patuh terhadap aturan hukum atau kebijakan spesifik yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Contohnya, audit kepatuhan pajak oleh pemerintah atau pemeriksaan apakah perusahaan ini sudah membayarkan karyawannya sesuai UMR. Dan yang ketiga, ini adalah yang paling sering kita bahas, yaitu audit laporan keuangan. Tujuannya yaitu untuk menentukan apakah laporan keuangan suatu perusahaan secara keseluruhan ini sudah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi seperti PSAK atau IFRS. Kemudian selanjutnya poin kedua adalah mengenai profesi akuntan publik dan standar audit. Pertanyaannya, siapa yang berhak melakukan audit laporan keuangan ini? Apakah semua lulusan akuntansi ini bisa langsung mengaudit? Jawabannya tentu tidak sembarangan orang bisa, teman-teman. Nah, disinilah kita mengenal yang namanya profesi akuntan publik dan standar audit. Siapa itu akuntan publik? Akuntan publik ini adalah orang yang melakukan audit laporan keuangan secara eksternal disebut akuntan publik atau dalam skala internasional memiliki gelar CPA atau Certified Public Accountant. Mereka ini bertindak sebagai pihak ketiga yang independen. Jadi seorang auditor mutlak itu harus memiliki 2 hal, kompetensi yaitu keahlian di bidang akuntansi auditing dan independensi yaitu sikap netral. Jadi nggak memihak siapapun dan dia juga nggak memiliki kepentingan tersembunyi pada perusahaan klien. Kenapa sih? Karena laporan yang dikeluarkan auditor ini yang akan menjadi jaminan kepercayaan bagi pihak luar seperti bank atau investor sebelum mereka itu menginvestasikan uangnya. Nah, apa sih standar audit ini? Dalam bekerja, auditor ini kan gak boleh asal-asalan ya. Mereka itu wajib patuh pada standar audit. Jadi, di dunia internasional, standarnya itu disebut ISA, International Standard on Auditing. Sedangkan di Indonesia diadopsi menjadi SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Nah, standar ini yang mengatur aturan main dari A sampai Z, mulai dari batasan etika, mutu pekerjaan, hingga tata cara penulisan laporan. Yaitu poin ketiga adalah bukti audit. Bukti audit ini adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut sudah jujur atau belum. Nah, menurut teori, bukti audit ini harus memenuhi 2 syarat, yaitu cukup secara kuantitas dan tepat secara kualitas. Dan juga terdapat 8 jenis bukti audit utama di lapangan. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik seperti perhitungan langsung aset berwujud seperti persediaan barang di gudang. Yang kedua yaitu konfirmasi, jadi tanggapan tertulis dari pihak ketiga contohnya dari bank atau pelanggan klien. Kemudian yang ketiga inspeksi atau dokumentasi, jadi pemeriksaan dokumen pendukung seperti faktur, nota, atau sertifikat tanah.
Nah, kemudian yang keempat, prosedur analitis. Jadi membandingkan tren data keuangan tahun ini dengan tahun lalu untuk melihat kewajaran angkanya. Kemudian yang kelima, wawancara dengan klien. Jadi menggali informasi lisan atau tertulis langsung dari manajemennya langsung. Kemudian yang keenam yaitu rekalkulasi, menghitung ulang akurasi matematis yang dibuat klien seperti biaya penyusutan misalnya. Kemudian yang ketujuh, pelaksanaan ulang, yaitu auditor ini menguji kembali prosedur atau pengendalian internal ini secara mandiri. Kemudian yang kedelapan yaitu observasi, menyaksikan langsung proses yang sedang dijalankan orang lain seperti stop omnem gudang. Selanjutnya kita ke poin yang terakhir yaitu proses audit. Gimana sih alur kerja seorang auditor ini dari awal sampai selesai? Nah, proses audit ini secara umum dibagi menjadi 4 tahapan. Tahap pertama adalah penerimaan klien. Di sini auditor ini melakukan kayak PDKT dulu gitu, menilai apakah si perusahaan ini punya reputasi yang baik dan apakah ada risiko yang terlalu bahaya. Nah, kalau misalnya cocok, mereka akan tanda tangan kontrak kerja. Kemudian tahap keduanya yaitu perencanaan audit. Auditor ini akan mempelajari bisnis klien dulu, menilai risiko kecurangan, dan menentukan batas materialitasnya, yaitu tolak ukur seberapa besar salah saji angka yang dianggap fatal dan bisa merubah keputusan investor. Kemudian tahap ketiga adalah pelaksanaan dan pengujian. Ini adalah fase kerja lapangan. Jadi auditor sibuk mengumpulkan bukti-bukti audit yang kita bahas tadi dan menguji apakah sistem internal perusahaan tersebut ini aman dari potensi kecurangan. Tahap keempat adalah pelaporan. Jadi setelah semua bukti terkumpul dan diperiksa, auditor ini akan merumuskan kesimpulan berupa opini audit. Nah, si opini inilah produk akhir dari auditor yang menyatakan apakah misalnya laporan keuangan ya. Nah, apakah laporan keuangan perusahaan ini wajar atau tidak? Nah, kesimpulannya, auditing ini bukan sekedar profesi yang cari-cari kesalahan ya, melainkan sebuah profesi yang krusial, yang berfungsi sebagai jembatan kepercayaan di dunia bisnis. Tanpa adanya auditor ini, pasar modal dan dunia investasi ini bisa kacau ya, karena nggak ada yang ngejamin kebenaran informasi sebuah perusahaan ini. Jadi, sekian presentasi dari saya mengenai pengantar auditing satu ini. Terima kasih kepada dosen pengampu Bu Erni atas bimbingannya selama ini dan bersedia menyaksikan video presentasi saya. Semoga video ini dapat memberikan hasil evaluasi UAS terbaik dari saya. Saya Dian Tusmiati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.